Selamat pagi, sahabat Ragam. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Seperti biasa, Ragam Indonesia akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan serangkaian informasi menarik dan unik dari berbagai daerah di Nusantara. Berikut informasinya untuk Anda. Tidak hanya sajian olahan modern yang kreatif, Yogyakarta juga memiliki kerajinan yang unik dan menarik. Cah Jogja selalu tidak kehabisan ide untuk membuat berbagai kerajinan yang tidak biasa. Berikut sajian kerajinan kreatif dari Yogyakarta. Bagi Anda yang mempunyai hobi papercraft, mungkin tidak asing dengan berbagai bentuk papercraft. Nah, di tangan anak muda kreatif Yogyakarta ini, papercraft menjadi sebuah kerajinan yang tak biasa dan unik. Ini dia, papercraft wajah 3 dimensi. Berdiri pada bulan Juli 2015 lalu dan kawan-kawan mulai menggeluti kerajinan ini. Bahkan kemiripan antara wajah asli dengan papercraft ini berkisar antara 80-90%. Anda ingin tahu bagaimana proses pembuatannya? Yang dibutuhkan pertama kali adalah foto dari wajah yang ingin dijadikan model papercraft. Anda bisa mengirimkannya via email. Namun, untuk hasil maksimal, sahabat bisa juga langsung datang untuk difoto. Foto yang dibutuhkan adalah tampak depan, tampak samping kanan, dan kiri. Melalui aplikasi dan proses komputerisasi, gambar foto tadi dipecah menjadi beberapa bagian pola papercraft untuk dicetak. Hasilnya kemudian di-preview kembali untuk membandingkan pola dengan foto agar kemiripan lebih maksimal. Setelah itu, pola siap untuk dicetak. Pola dicetak pada kertas jasmine karena memiliki berbagai kelebihan dibanding jenis lainnya. Kertas jasmine menyerap tinta lebih baik dan tidak pecah saat ditekuk. Selain itu, penggunaan kertas ini akan membuat papercraft lebih awet karena ketebalannya. Setelah dicetak, dilanjutkan dengan proses cutting atau pemotongan pola. Selanjutnya ialah proses folding. Proses ini merupakan proses melipat atau menekuk kertas sesuai dengan garis pada pola. Sebelum dilipat, tanda garis pada pola ditekan dengan pena agar lekukannya lebih halus. Proses berikutnya adalah assembling atau perakitan. Proses ini menempelkan satu pola dengan pola yang lain. Caranya dengan menempelkan double tip pada setiap ujung lidahnya. Lakukan terus hingga pola membentuk sebuah wajah, kemudian wajah akan dibingkai. Proses terakhir adalah memberikan varnish atau fixative. Fixative berfungsi untuk membuat papercraft menjadi lebih awet dari segi warna dan kertasnya, sehingga warna pada kertas tidak mudah luntur. Pengecekan perlu dilakukan kembali agar papercraft melekat sempurna. Papercraft wajah 3 dimensi telah selesai. Dalam satu hari, para pemuda ini dapat menghasilkan 3-4 wajah. Lama waktu pemesanan hingga papercraft sudah di tangan konsumen adalah 5 hari. Perawatannya pun cukup mudah. Anda hanya perlu membersihkannya dari debu dan juga menjauhkannya dari tempat lembab. Kerajinan ini bisa menjadi pilihan sahabat yang sedang mencari hadiah unik bagi orang tersayang. Untuk satu wajah dihargai dengan Rp250.000. Sedangkan untuk pemesanan 2 wajah dikenakan Rp500.000. Anda dapat memesannya secara online atau datang langsung ke tempatnya di Jalan Parangtritis, Yogyakarta. Unik ya hasil kerajinan tangan Cah Jogja ini? Selain papercraft wajah 3 dimensi, ada lagi kerajinan kreatif dari Yogyakarta. Sahabat mungkin biasa menggunakan bantal untuk tidur atau pemanis ruang tamu. Akan tetapi sekarang bantal juga telah berevolusi menjadi kado unik. Ya, bantal lukis. Bantal-bantal cantik ini merupakan hasil karya 2 orang mahasiswi salah satu universitas di Yogyakarta. Bantal dilukis sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Ingin tahu cara membuatnya? Yuk, kita lihat sajian Ragam Indonesia yang satu ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sarung bantal bagian luar yang terbuat dari katun, sarung bantal bagian dalam atau inner dari kain belacu, dakron dan alat lukis lainnya seperti krayon, cat, spidol, juga kuas. Semua alat lukis yang dipakai diperuntukkan untuk melukis di atas kain. Sebelumnya, buat pola gambar terlebih dahulu di atas sarung bantal dengan menggunakan pensil agar lebih mudah dihapus. Kemudian, warnai pola dengan cat. Dibutuhkan teknik tersendiri dalam mewarnainya loh, sahabat. Celupkan kuas ke dalam air lalu ambil catnya. Air berguna untuk melicinkan kuas dan mencairkan cat. Cat dengan hati-hati agar cat tidak keluar dari pola. Kalau sudah jadi, tunggu 5-10 menit hingga kering. Sembari menunggu cat kering, masukkan dakron ke dalam sarung bantal inner. Jahit inner agar dakron tidak menyembul keluar.
Setelah cat kering, bekas pola dihapus agar gambar terlihat lebih rapi. Setelah itu gambar disetrika sehingga warnanya tidak mudah luntur saat dicuci. Setrika dilakukan dengan menutupi gambarnya dengan sehelai kain. Gunanya agar cat tidak basah kembali. Terlebih lagi jika pewarnaan menggunakan krayon. Setelah itu bantal diisi dengan inner yang sudah berisikan dakron tadi. Bantal hias telah selesai dibuat. Selain bantal hias, ada lagi nih kerajinan unik yang dibuat oleh dua mahasiswi ini. Jika Anda biasa menggunakan talenan sebagai alat dapur, kini talenan juga dapat menjadi hiasan lucu. Ini dia, talenan lukis. Cara membuatnya, pertama buat pola di atas talenan. Setelah itu warnai dengan pewarna. Pewarna yang digunakan tidak hanya cat saja, namun juga bisa menggunakan pensil warna. Kayu yang digunakan untuk talenan biasanya berasal dari pohon pinus. Kayu ini sangat cocok untuk dijadikan talenan lukis karena warnanya yang putih. Setelah itu semprotkan dengan Pilox Clear untuk mengawetkan serta mengilapkan warna. Talenan lukis pun sudah jadi. Satu bantal lukis diberi harga sebesar Rp90.000. Sementara untuk talenan lukis cukup merogoh kocek sebesar Rp45.000. Lama pemesanan tergantung pada detail gambar yang dikerjakan. Bantal dan talenan lukis dapat menjadi kado untuk pernikahan, wisuda, ulang tahun, dan sebagainya. Menarik ya sahabat? Kerajinan terakhir yang akan diulas adalah boneka flanel berbingkai keranjang. Jika Anda sering melihat boneka flanel sebagai gantungan kunci, saat ini boneka flanel dapat pula dijadikan kerajinan dalam bentuk bingkai. Beginilah cara pembuatannya. Bahan yang diperlukan yaitu keranjang bambu, kain flanel, hiasan bunga, payet, jarum, benang, pita, dan untayan mutiara imitasi. Potong kain flanel berdasarkan pola kertas yang sudah disiapkan, mulai dari bagian badan, tangan, dan sebagainya. Kemudian jahit setiap bagiannya dengan teknik Feston. Benang yang digunakan harus disesuaikan dengan warna kain flanel. Sisakan bagian yang belum dijahit untuk dimasukkan dakron. Dakron berguna sebagai pengisi agar lebih gembung dan membentuk boneka. Masukkan sedikit demi sedikit dan padatkan. Setelah itu jahit kembali agar dakron tidak keluar. Ulangi proses tadi pada pola lainnya sehingga membentuk badan yang utuh. Setelah itu tempel dan jahit bagian lainnya seperti bajunya. Tempel dengan menggunakan lem tembak agar lebih cepat kering. Tambahkan pula ornamen lain sebagai penghias baju seperti pita dan bagian-bagian lainnya. Setelah menjadi satu badan utuh, tempelkan boneka dengan keranjang. Keranjang anyaman ini biasanya dijadikan keranjang untuk pengantar makanan, parsel, dan sebagainya. Hias keranjang anyaman dengan hiasan bunga dan lainnya. 3 jam berlalu, boneka flanel berbingkai keranjang pun sudah jadi. Harga satu set boneka dengan bingkai ini sebesar Rp120.000. Sahabat dapat memesannya melalui sosial media. Kerajinan ini sangat cocok untuk dijadikan hadiah loh sahabat. Jangan beranjak dulu ya dari layar Trans 7, karena kami masih akan kembali dengan informasi yang tak kalah menarik lainnya. Tentunya hanya di Ragam Indonesia.